Jawa Kidul, Kota Bandung tahun 2022 dengan subjudulnya Rancage Strategi Membangun Sanggar Seni Pasca Pandemi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, pada hari ini kami hendak menyelenggarakan kegiatan pelatihan sanggar lingkung seni Kota Bandung. Memohon ridho dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah yang mujib, Engkaulah yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Al-Fatihah. Sampurasun. Alhamdulillah wasyukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Camat, terima kasih Bapak sudah hadir pada kegiatan ini. Yang kami hormati Pemakai pertama Pak Iman, hatur nuhun tos Bapak, dan yang kami hormati para ketua sanggar di wilayah Kecamatan Bojongkoneng Kidul, kami ucapkan terima kasih banyak-banyaknya, dan kami ucapkan juga terima kasih kepada Bandung Mesat yang selalu mensupport kegiatan hari ini, dan kami ucapkan terima kasih juga dan ucapan selamat datang kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Bandung. Akang, teteh, para seniman atau lingkungan seni di wilayah Bojongkoneng Kidul yang kami banggakan dan kami cintai. Ketua Koordinator Kecamatan,
rival ya, dan panitia, segenap panitia yang sudah memberikan acara ini sangat baik. Saya sangat terharu kehadiran Kang Iman Soleh ya, sebagai tokoh ya, atau pemerhati lingkung seni di Indonesia, bukan di Bandung saja, karena sebagai katakanlah tokoh masyarakat Sunda yang sudah berkiprah sejak lama, sejak zaman Orde Baru yang saya tahu ya. Saya nggak google sedikit deh, waduh ya, seorang teater, seorang seniman yang segala bisa, yang menumbuhkan, yang ingin menumbuhkan nilai-nilai kearifan lokal khususnya di Kota Bandung. Sampurasun. Ramai. Bikin gereg-gereg kayak gitu berarti laras snack atau situa. Anu gua diberi hormat, Pak Sekcam, Bojong Kidul, narasumber, Pak Iman Soleh, tunggu tanggal mainnya ya. Kalau Pak Iman Soleh sudah nanti menjadi narasumber, insya Allah mual ayah nu tunduh. Kemudian Kang Hendy dan Kang Deru dari rekan saya di Bisbuntar, dan anak-anak saya yang cantik dan Kasep. Ayo Bapak Loceng, Kasep. Kasep dari Bandung Mesat begitu ya. Jadi tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka untuk Kecamatan Bojong Kidul saya perkenalkan ini Kang Rival sama Teh Fitri. Mana satu lagi Teh Fitrinya? Nah, dulu saya pernah bilang bahwa sebetulnya Pak Sekcam ada dikoreksi sedikit bahwa mereka itu hadir bukan karena reses Pak, tapi karena Kecamatan Bojong Kidul mengusulkan pada Musrenbang tahun 2021. Terus Pak Abdi Hedri karena apa? Bapak Ibu, kami mengusulkan Musrenbang apa yang paling banyak? Infrastruktur. Silat we, jurus ieu, jurus itu, jurus ieu. Ai terus kapayuna kumaha? Anya Pak Bu Abdi mah kieu we lah, cenah kieu we lah teh kumaha? Apakah Bapak tidak iri dengan Paguron anu sapalih? Sudah ada YouTube-nya, sudah ada Instagram-nya, sudah ada media publikasinya, atau sanggar tadi sudah ada konten-konten yang menariknya. Pak, ayo nama kami untuk jualan di media sosial, mau payu. Aku
Kantor Inteltek Supercamp untuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Widya Suara untuk Kemendikbud, Kemensos, Badan Bahasa dan lain juga. Dan saat ini beliau menjadi seorang dosen di Institut Seni Budaya Indonesia dan sebagai Direktur Artistik CCL Celah-Celah Langit. Maka kita sambut saja langsung pertama tentang bagaimana rumah tumbuh karya tumbuh. Baik, Mam, aturan. Maka belajar. Bukan buat kepada yang pertama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Saung angklung pujo opi gimana dirinya abah teh baheula ruang kebudayaannya dirinya. Jadi upami keluar teh abah pujo baheula pasti we teu ngepel sasapu terus lamun eueuh kegiatan paling urang korek. Nah segala macam pasti di situ. Begitu juga Sunario, pas Sunario galeri Sunario rumahna teh di Dago atas, imahna dirinya ruang kebudayaan dirinya. Jadi selalu dekat di mana rumah teh difungsikan, bukan hanya sekedar tempat pulang, balik, geus sare, geus selesai. Gitu ya. Yang manual teu eta pang ageng-ageng namanya imahna dirinya ruang kebudayaannya di situ. Jadi rata-rata yang disebut dengan yang saya maksud tentang sanggar, komunitas dan lain-lain itu jarang terpisah dari rumahnya. Sangat pasti mun Pancasila pasti di kalau kuring kita di Malela oke kamu kurtenya. Jadi di aku abah abdi diajar tak ku abah tetapi orang Cigonewa. Dia diajar silat. Sekali tentu ini kalapang, tentu ini halaman tinggal tempat ke badminton. Tapi sok dia jangan orang diajar Pancasila kan. Eta we bari calik gitu tak Kang Yogi di ruang makan, kadang-kadang di ruang tamu bari lalanjut TV-nya. Kita tebak menuju dia tuh hadirin. Memang gelut sok di mana? Memang gelut di lapak, gelut masuk di angkot kana dia. Dia makan di mana we bahas bisa di warung. Mata diajar silat sok diajar nanti di atuh gituan di luhur meja teh. Jadi masa depan lakukan saja berkesenangan saja secara tulus lillahi ta'ala. Ikhlas. Jadi itu aya hubungannya sareng kudu bisa dijual. Henteu. Pertanyaannya, bagaimana trik dan cara untuk menumbuhkan semangat anak muda untuk ikut melestarikan kesenian terutama seni Sunda? Diawali ku sebuah karya naon dugi ke karya sangyeun warga sabenerna urang teh hayang diajar ieu. Terus kumaha cara Kang Iman dina ngajaga manajemen sanggar dugi ayeuna masih tiasa kawancara di mana-mana gitu. Kumaha bisa bermasyarakat pengintanya. Terus nu kaduanya kumaha ngajaga manajemen. Aya dua patarosan. Kieu saupamina aya acara di tempat sim kuring, bahkan saya kayak Kang Deru, kayak sekali-kali diskusi kieu teh di tempat abdi di itu. Di TKP-nya ya. Pengenaan karena misalkan karena ini juga kritik Pak Deru. Kalau misalkan ada diskusi tentang banjir, tempat banjir diskusi aya diskusi tentang runtah langsung di tempat runtah. Namanya konsep hari ini disebutnya found object atau temuan tempat. Di tempat di sanggar teh tempat latihan. Oke? Nah, tempat latihan teh abdi pasti sareng Pak Hiji Didi, Pak RW, soknya Pak Haji aman teh tanggal 1 ini aya acara. Untung euy, deuk hajat Pak Komar. Di tanggal 1 teuing ge mudah-mudahan Pak Asep geus cager. Pementasan itu kadang kita sendiri yang bobol gitu, ngeluarin biaya, bukan dapat untung, tapi kita yang ngeluarin gitu. Misalkan kita ada mentas atau apa, kita harus siap tekor gitu. Bagaimana kita meyakinkan investor kita atau orang-orang lain bisa meyakini bahwa mau mensupport kita dalam bentuk pendanaan. Silakan Ibu. Baik, sekali lagi untuk pendanaan ya pasti itu membutuhkan, kalau investor itu bisa memberikan dana, artinya mereka ingin tahu dulu seperti apa sanggar Bapak Ibu. Nah, jadi apa yang sudah kegiatan Bapak Ibu lakukan itu dengan menggunakan perencanaan bisnis model itu, sebenarnya itu bisa menjadi salah satu bahan untuk berkomunikasi dengan investor.
Jadi artinya Bapak Ibu itu bisa mendatangi siapa aja, misalkan ya investor mana saja, misalkan boleh itu boleh itu misalkan ke perusahaan-perusahaan menerangkan, menjelaskan. Kalau kita mau dapat kepercayaan besar dari investor, kuncinya ada 3 katanya. Yang pertama adalah profile. Jadi tunjukkan dulu profile kita seperti apa kepada klien. Yang kedua adalah video. Kita karya-karya itu selalu diservis di YouTube sebagai kepercayaan klien kita. Dan yang ketiga adalah bahasa. Adalah kewajiban kita juga karena dia punya hak moral untuk kesemuanya. Terus terkait dunia atau terkait pencipta dan pemegang hak cipta yang bisa mendaftarkan ahli warisnya. Jadi penciptanya orang tua kita, tapi yang pemegang hak ciptanya kita sebagai ahli waris. Jadi orang tua kita bikin tarian, menciptakan tarian, kita daftarkan, belum tentu kita dapat uang, belum tentu, tapi potensinya ada. Tapi itu hasil pemikiran dari orang tua kita. Orang tua kita itu berhak untuk tetap mendapatkan kredit untuk disebutkan, mendapatkan hak moral. Tapi kedepannya ini akan semakin dirapihkan. Artinya ada namanya lembaga manajemen kolektif yang mencatat karya-karya bahwa setiap karya yang ditampilkan itu harus bayar royalti. Yang bayar royalti bukan yang performernya ya, tapi penyelenggaranya, IO-nya. Ada yang hitam putih ikan gitu, ada yang hitam putih ikan. Nah itu sampai sejauh mana orang itu bisa terlibat dalam hal hukum? Nah itu. Ketika akan berbicara bahwa hak cipta itu bisa untuk lagu dan gerakan ya. Mungkinkah apakah teman-teman karena yang datang hari ini kan sebagian juga banyaknya dari Pak Buron. Apakah jurus itu bisa dihak ciptakan juga? Padahal jurus itu diciptakan oleh nenek moyang leluhurnya mungkin ya. Artinya boleh kan jurus itu dihak ciptakan juga ya Kang ya? Gimana tuh? Selama ada koreografinya jelas bisa. Oh bisa. Jadi tapi gak bisa jurusnya aja, harus satu komposisi. Oh. Jadi satu pertunjukan. Mungkin jurus belum pernah sih mendengar yang per jurus ya. Tapi bahwa itu bisa didaftarkan bisa, tapi harus jadi karya seninya. Semuanya menghasilkan dengan caranya masing-masing. Dengan hadirnya akan teteh di platform digital pada Domanawe. Makan siang. Ayo. Senang Ibu Relis. Iya, Bang. Bapok. Oh,